Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin, sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran, kata Allah, di antara fungsinya adalah sebagai obat, yang kedua sebagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan seseorang yang pernah memakai Al-Quran untuk pengobatan atau untuk mengobati penyakitnya, yaitu seorang seniman berkebangsaan Syria. Jadi ada seorang seniman berkebangsaan Syria bernama Muhammad Shammat. Beliau dikenal dengan nama Abu Rayyah. Jadi Muhammad Shammat ini mengisahkan perihal sakit dan proses kesembuhannya. Beliau mengatakan di tahun 1995 aku pernah ditimpa penyakit penyumbatan pembuluh darah di otak. Apa nama lainnya jamaah? Penyumbatan pembuluh darah, nama lainnya apa? Ya stroke jamaah. Dia kena penyakit stroke. Dia terkena penyakit penyumbatan pembuluh darah di otaknya, sehingga tangannya mengalami kelumpuhan. Jadi tangannya tidak bisa digerakkan, sehingga bicaranya pun menjadi apa? Menjadi keluh atau cadel atau celat gitu. Pokoknya ngomongnya jadi keluh, cadel, susah. Maka dokter mengatakan kepada saya, kata Muhammad Shammat, Bapak ini akan terus seperti ini sampai mati. Berarti penyumbatannya sudah apa? Sudah parah. Bapak sudah tidak bisa diobati lagi dan bakal terus mengalami seperti ini sampai matinya sebagaimana teman bapak sebelumnya, katanya.
Maka kata Muhammad Samad Abu Rayyah, aku pun membuat laporan ke tempat saya bekerja dan dikeluarkanlah surat bebas tugas, nama lainnya apa? Pensiun dini. Akhirnya dia pensiun dini karena sudah terkena penyakit penyumbatan pembuluh darah yang parah, yang kata dokternya bakal sampai mati, tangannya tidak bisa digerak, bakal sampai mati, ngomongnya cedal terus. Maka saya yang memiliki anak-anak ketika itu yang tinggal di Amerika, maka anak-anak saya pun, kata Muhammad Samad, mengajakku mengajak tinggal di Amerika. Dan akhirnya aku pun pindah dan tinggal di sana, tinggal bersama anak-anakku selama 4 bulan. Jadi dia pindah tinggal di Amerika sana. Maka setelah dia sampai di Amerika sana, ternyata dia tidak putus asa. Walaupun kata dokternya tadi apa? Kamu akan sampai mati seperti ini. Dia terus berlatih. Maka aku pun ketika di Amerika sana bertemu dengan seorang dokter Yahudi. Maka dokter Yahudi itu mengatakan, apakah Anda seorang Muslim? Maka Muhammad Samad mengatakan, iya, saya seorang Muslim. Maka dokter Yahudi itu mengatakan, bacalah Al-Quran, niscaya engkau bisa normal kembali. Bayangkan jemaah, Yahudi ngomong kayak gitu jemaah. Antum pernah ngomong kayak gitu sama orang sakit? Apa lebih yakin orang Yahudi dari kita jemaah? Kata orang Yahudi, bacalah Al-Quran, Anda akan normal kembali. Dengan yakin dia mengatakan, bacalah Al-Quran, Anda akan normal kembali. Maka setelah aku mendengar ucapan dokter Yahudi itu, maka saya pegang ucapannya, saya pulang ke rumah, maka saya terus menerus baca Al-Quran. Maka sebulan, 2 bulan kemudian, maka kata beliau, saya sudah bisa bicara normal kembali. Kemudian penyakit yang dia derita selama ini, yaitu lumpuhnya, maka normal kembali. Jadi setelah saya pegang ucapan Yahudi tersebut, sebulan 2 bulan sejak hari itu sampai sekarang, saya tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Karena setelah 3 bulan saya rutin membaca Al-Quran, kata Muhammad Samad, saya bisa bicara seperti yang Anda lihat sekarang. Jadi dia sedang bercerita di depan mungkin teman-temannya. Setelah 3 bulan saya rajin baca Quran, mungkin sehari 10 juz. Antum berapa juz hari jamaah? Kalau sehari sejuz itu belum rajin jamaah. Dia ini rajin betul jamaah. Rajin betul. Kenapa? Karena memang dia sudah pensiun dini. Dan dia semua kebutuhannya sudah ditanggung anak-anaknya. Jadi memang kerjaannya baca Quran saja. Ini saudara pensiun dini, tidak pula baca Quran. Maka setelah dia habiskan waktunya untuk membaca Quran, mungkin sehari bisa dapat 15 juz atau lebih. Maka 3 bulan saya rajin baca Quran, saya bisa bicara seperti yang Anda lihat sekarang. Maka ini menunjukkan orang-orang Yahudi itu orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu mereka tidak diragukan, bahkan disebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan berilah kami ke jalan yang lurus, bukan jalan orang yang dimurkai. Apa yang dimaksud dimurkai? Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya.
Allah mengakui orang Yahudi berilmu. Maka ini menunjukkan orang Yahudi mengilmui tentang Al-Quran ini, sehingga mereka dengan yakin mengatakan, bacalah Al-Quran, maka engkau akan bisa bicara kembali dengan normal. Maka dari kisah ini pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai orang Yahudi lebih yakin dengan Al-Quran sebagai obat daripada orang Muslim. Antum kalau sakit apa yang dicari pertama, jemaah? Al-Quran apa obat? Padahal diponis dokter, penyumbatan ini sudah parah, engkau akan bakal sampai mati lumpuhnya. Tapi orang Yahudi tidak mengatakan demikian. Kata orang Yahudi, dengan Al-Quran engkau bisa sembuh. Ini menunjukkan bukan keyakinan yang sembarangan atau yang lemah, tapi ini diucapkan, dibangun di atas keyakinan yang kuat. Sehingga saking kuatnya keyakinan orang Yahudi itu akan kehebatan Al-Quran, maka dia meyakinkan orang Muslim. Ini menunjukkan walaupun Muslim belum tentu kuat keyakinannya. Yang bisa menguatkan keyakinan adalah ilmu. Ilmu. Ilmu bisa menguatkan keyakinan seseorang, dan itulah yang diilmui oleh orang-orang Yahudi. Mereka meyakini Rasulullah itu adalah utusan Allah. Bahkan mereka kenal dengan Rasulullah seperti mereka kenal dengan anak-anaknya. Itu menunjukkan benar-benar orang Yahudi berilmu, tetapi dengan kesombongannya dia menolak. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran, ghairil maghdubi, jangan jadikan seperti orang yang dimurkai, seperti orang-orang Yahudi yang berilmu yang tidak beramal. Maka ini pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki keyakinannya terhadap Al-Quran. Kalau ada sakit apa kira-kira jamaah? Sakit malas. Sakit malas ini parah ini. Maka baca Al-Quran. Kalau sakit futur, kajian malas, sholat sunnah malas, maka dipaksa baca Quran sebagai obatnya. Sebagaimana jamaah memaksa minum obat yang pahit untuk kesembuhannya. Maka semua butuh dipaksa. Jangan nunggu senang dulu baru dibaca Quran. Nunggu santai dulu Pak Ustaz, nunggu hati tenang baru baca Quran. Ya kapan tenangnya jamaah? Kapan tenangnya? Sibuk terus di dunia ini. Maka kalau ingin baca Quran dipaksa. Ibaratnya jamaah minum obat yang pahit, dipaksa agar sembuh dari penyakitnya. Sekarang kita masuk pada judul kajian kita mengenai betapa singkatnya kehidupan dunia ini, atau mengenai betapa singkatnya kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Disebutkan dalam hadis yang sering kita dengar, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat ini, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Wa aqallu yajuzu dzalik, dan sedikit sekali, wa aqalluhum, sedikit sekali yang lewat dari 70 tahun. Sekarang kita coba menghitung umur kita. Misal kita kan sudah yakin kita diciptakan untuk ibadah, sementara usia kita hanya berapa tahun? 60 tahun. Jika 60 tahun usia kita jamaah, kemudian dipakai tidur berapa sehari? Anggaplah 8 jam. Kemudian kalau dihitung 8 jam itu dari 60 tahun, 8 jam dalam 60 tahun itu kita telah mengambil untuk tidur saja berapa tahun? 20 tahun. Jadi kalau usia kita 60 tahun,
tidur setiap hari 8 jam, berarti kita sudah pakai untuk tidur berapa tahun? 20 tahun. Masa kecil berapa tahun jamaah? 15 tahun. Umumnya 15 tahun, berarti 35 tahun. Kemudian jika makan kita selama setengah jam, makan berapa jam? Setengah jam, sebanyak 2 kali setiap hari, maka waktu yang kita gunakan untuk makan selama 60 tahun adalah 3 tahun. Jadi waktu makan saja 3 tahun. 20 tambah 15 tambah 3 tahun jadi berapa? Sudah 37 tahun. Kemudian ditambah lagi jika kita sehari bekerja 8 jam. Jika dalam sehari kerja 8 jam, berarti 60 tahun berapa kerjanya? Ya 20 tahun. Berarti kalau kita tambah 20 ditambah 20 ditambah 15 menjadi 55 tahun, ditambah 3 tahun waktu makan, jadi berapa tahun? 58 tahun. Sisa berapa tahun jemaah? Sisa 2 tahun. 2 tahun ngapain jemaah? Salat. Berarti kalau kita punya usia 60 tahun, waktu yang dipakai ibadah berapa tahun jemaah? Yakin 2 tahun, bukan kurang. Yakin 2 tahun. Kalau makan saja bisa menghabiskan waktu 3 tahun. Itu menunjukkan benar-benar usia kita yang dipakai ibadah itu sangat singkat. Tapi seakan-akanlah capek betul ibadah itu. Padahal capeknya sebenarnya bukan capek ibadah. Maka total jumlah waktu tidur, kerja, makan dan usia kecilnya itu 58 tahun, hanya tersisa 2 tahun. Dan ini kita gunakan untuk ibadah, itu pun tidak khusyuk jamaah. Kalau ditanya yang khusyuk berapa tahun jamaah? Ada sebulan. Nyampai tidak yang khusyuk sebulan? Parah kita jamaah. Itu menunjukkan benar-benar kalau kita menghisap sebelum dihisap oleh Allah, memalukan jamaah. Bayangkan kalau kita ditanya oleh Allah, engkau habiskan kemana usiamu? Dihitungnya, baru sadar dia. Usia kecil 15 tahun, tidur 20 tahun, kemudian kerja 20 tahun, makan 3 tahun, meninggal umur 58 tahun. Kalau meninggal umur 58, kalau meninggal umur 50 sisa 2 tahun. Itu menunjukkan benar-benar pertanyaan yang berat di hari kiamat. Ini pertanyaan berat jamaah. Ketika Allah bertanya, kau habiskan kemana usiamu? Antum ngomong solat, tidak nyampe setahun solat jamaah. Kalau dikumpulkan tidak nyampe setahun, atau cuma hanya 2 tahun dari 60 tahunnya. Makanya dulu para sahabat memahami saking singkatnya waktu ini. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku berharap pahala di kala tidurku. Aku berharap pahala di kala tidurku sebagaimana aku berharap pahala ketika sholat malamku. Jadi mereka menyadari kita ini banyaklah tidur. Kalau tidur tidak dimanfaatkan untuk pahala juga, alangkah dikitnya waktu ibadah. Makanya jamaah pintar-pintarlah mengatur niat agar waktu ibadahnya bukan hanya 2 tahun, tapi bisa bertahun-tahun lamanya. Maka para ulama menjelaskan, di antara cara untuk melawan kemalasan dalam beribadah, yang mana seringkali rasa malas ini datang pada manusia, maka hendaklah dia menyadarkan dirinya. Misal jamaah lagi malas baca Quran, katakan kepada dirinya, 5 menit saja sehari jadilah. Atau kalau tidak bisa juga antum katakan 5 menit, ya sudah 3 menit saja.
Maka ketika kita malas solat sunnah, katakan cuma 3 menit. Kalau malas juga dalam baca Al-Quran, katakan hanya 5 menit saja. Kalau malas berzikir ba'da solat, katakan cuma 5 menit. Jadi tugas kita bukan hanya merayu istri di rumah jamaah, tapi merayu diri sendiri, dirayu dirinya. Wahai diriku, cuma 5 menit, masa tidak mau baca Quran? Antum baca Quran tidak hari ini 5 menit? Kan tidak pernah merayu. Dirayu dirinya jamaah. Karena tidak ada orang yang memerayu kita jamaah. Maka kita sendirilah yang merayu diri kita sendiri, dibujuk dia. Cuma 5 menit. Misalnya selesai solat sunnah 2 rakaat, cuma 3 menit dirayu dirinya. Maka jamaah harus pandai-pandai merayu dirinya sendiri agar terobati penyakit malasnya, Kemudian yang berikutnya, hidup ini terasa sangat singkat ketika datang kematian. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang belum sadar kalau hidup ini singkat, hendaklah nanti malam dia tidur. Jam berapa antum tidur jemaah? Misal antum tidur jam 10, bangun menjelang azan. Hendaklah dia tidur nanti jam 10 malam, bangun kira-kira tidur yang 6 jam itu terasa lama apa cepat? Maka jawabnya terasa cepat. Bahkan kalau kita sangat letih, capek, itu tidur 5 jam itu seperti baru tidur. Maka barang siapa, kata para ulama, yang belum bisa meyakini hidup itu hanya sebentar, hendaklah dia merenung tidurnya. Maksudnya, dia memikirkan waktu yang dipakai untuk tidur, waktunya panjang tapi rasanya singkat. Antum kalau jamaah disuruh berjemur 5 jam di luar panas-panas, lama apa sebentar? Lama. Kalau dipakai tidur 5 jam, sebentar. Itulah ibaratnya jamaah. Kalau antum belum sadar kalau hidup ini sebentar, antum renungi jamaah, 8 jam yang dipakai tidur itu lama apa sebentar? Maka disebutkan dalam riwayat, ba'athallahu Nuhan wa huwa ibnu arba'ina sanah. Allah mengutus Nabi Nuh di usia 40 tahun. Kemudian berdakwah 950 tahun. Kemudian naik kapal, turun kapal 60 tahun. Berarti usia Nabi Nuh sekitar 1050 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Nuh alaihi salam sampai ajalnya, ketika Nabi Nuh sampai ajalnya, maka malakul maut pun bertanya padanya, berapa lama rasa tinggal di dunia ini? Maka Nabi Nuh menjawab, seperti masuk dari pintu depan atau pintu satunya, keluar dari pintu rumah yang lainnya. Ini penilaian seorang Nabi yang paling panjang umurnya. Maka dari sini jamaah sekalian, kematian itu ibaratnya bangun tidur. Walaupun sebelum tidur kita kadang merasa lama, maka kematian itu kata para ulama seperti bangun tidur, yang mana kita pakai tidurnya panjang sekali. Sebagaimana kisah siapa jamaah? Ashabul Kahfi, yang tidurnya 300 tahun lebih. Jamaah pernah tidur 300 tahun? Belum kan? Tidurnya baru 3 jam 5 jam. Yang pernah tidur 300 tahun lebih, ketika bangun ditanya berapa lama tidurnya, katanya baru tidur sehari atau 2 hari inilah katanya, atau baru siang ini atau baru sore hari ini. Bayangkan jemaah, tidur 300 tahun itu terasa seperti hanya beberapa jam saja. Dan juga kisah
Uzair ini bukan tidur tapi dimatikan. Dimatikan berapa tahun? 100 tahun. Ketika Uzair dimatikan 100 tahun, dibangkitkan. Ketika ditanya kepada Uzair, berapa lama engkau tergeletak di sini? Katanya ya baru pagi atau baru sore hari inilah, baru sebentar. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah dimatikan di sini selama 100 tahun. Maka kematian itu jamaah seperti orang bangun tidur. Makanya sebagian dari ulama salaf mengatakan, di antaranya Hasan Al-Basri, madunya kulluha min awwaliha ila akhiriha illa karajulin nama naumah ra'a fi manamihi ma yuhibbu thumma intabaha. Kata Hasan Al-Basri, dunia itu seluruhnya dari pertama sampai terakhir itu diibaratkan dengan seseorang yang sedang tidur. Jadi dunia dari pertama sampai terakhir itu diibaratkan seperti orang yang sedang tidur. Kira-kira umur dunia berapa tahun jemaah? Umur dunia ini sudah tua. Bisa ada yang mengatakan miliaran tahun. Tidaklah dunia ini, kata Hasan Al-Basri, melainkan seperti seseorang yang tidur kemudian bangun. Walaupun dia tidur miliaran tahun, tapi rasa-rasanya tidur itu baru sehari atau baru 8 jam saja. Itu menunjukkan jamaah, tidak ada istilah hidup itu lama. Maka buang dari kepala kita dan cuci isi kepala kita yang menyatakan hidup itu lama. Maka semua pernyataan yang mengatakan hidup di dunia ini lama, itu pernyataan yang tidak benar. Pernyataan yang tidak benar, tetapi yang benar adalah hidup itu hanya sesaat. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang menyadarkan bahwasanya hidup itu sebentar adalah ketika bangkit hari kiamat. Ketika bangkit hari kiamat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Manusia itu merasa tinggal di dunia itu hanya di waktu pagi atau sorenya saja, sore atau paginya saja. Bayangkan jamaah, dari zaman Nabi Adam, dia meninggal masuk kuburan, sampai sekarang udah berapa tahun? Ya mungkin udah puluhan ribu tahun, 20.000 tahun atau lebih. Kemudian bangkit hari kiamat, ternyata yang sudah hidup di dunia kemudian mati selama 20.000 tahun lebih, ketika bangkit hari kiamat dia menyatakan, kami tinggal di dunia ini hanya pagi atau sore harinya saja. Itu menunjukkan memang demikianlah rasanya hidup di dunia kalau hari kiamat. Jadi ibaratnya tidur 20 tahun. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, ketika terjadi hari kiamat, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Manusia itu mengira hidup di dunia itu hanya sesaat di waktu nahar, waktu siang saja. Siang berapa jam jemaah? Ya taruhlah 2 jam atau 3 jam. Berarti hari kiamat itu membuat orang yang hidup 20.000 tahun atau 10.000 tahun di dunia dan di alam barzakhnya seakan-akan hanya di waktu siang saja. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya, ketika bangkit hari kiamat dalam surah An-Nahl ayat 77, kalamhil basar, kejadian hari kiamat itu saking cepatnya terjadinya, kalamhil basar, seperti kedipan mata. Berarti kita hidup di dunia ini seakan-akan sekedip saja jamaah.
Ini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-77. Dan juga Nabi mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dan kiamat demikian dekatnya sebagaimana dekatnya dua jari, yaitu telunjuk dengan jari tengah. Kata Imam At-Tin, Ibnu Tin, dan juga Imam Al-Qurtubi menyebutkan terjadi perselisihan para ulama tentang makna jari telunjuk dan jari tengah. Kata sebagian pendapat adalah jarak diriku dengan hari kiamat seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ada yang mengatakan maksudnya seperti jarak panjangnya jari telunjuk dengan selisih panjang jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi sebagian pendapat mengatakan jarak Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat itu seperti selisih panjangnya jari telunjuk dengan jari tengah. Selisih panjangnya berapa senti jamaah? Nyampe sesenti? Tidak nyampe. Itu menunjukkan saking dekatnya hari kiamat. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala menegur kita semua, innahum yarawnahu ba'ida. Manusia itu, kata Allah, mengira hari kiamat itu masih lama. Wa narahu qariba, padahal kata Allah, kami memandangnya sesuatu yang qarib, yang dekat. Jadi kalau kita katakan karib, kerabat, itu tandanya apa jemaah? Ya, berarti saudara dekat, saking dekatnya. Berarti Allah mengatakan di sini hari kiamat qarib. Itu menunjukkan hari kiamat sangat dekat. Allah mengatakan qariba. Hari kiamat itu sangat dekat dengan manusia, tetapi kebanyakan manusia menyangka lama. Contohnya jamaah, kalau ditanya tidur 5 jam itu lama apa sebentar? Kata jamaah yang masih melek, lama. Pas bangun kok baru sebentar. Gitulah jamaah. Kita nyangka lama, pas udah tidur kemudian bangun, lah kok baru sebentar tidurnya. Tiba-tiba azan subuh, masih ngantuk katanya. Istrinya bangun susah, ngantuk, sampai istrinya marah-marah. Itu menunjukkan jamaah kita menyangka 5 jam itu lama. Tetapi giliran dipakai tidur kemudian bangun ternyata cepat. Nah begitulah kita di dunia. Allah mengatakan kalian mengira 60-70 tahun itulah lama. Tapi kalau sudah dipakai 60-70 ini kemudian habis, kalian tidak akan mengatakan lama. Sebagaimana tadi 5 jam dikira lama, dipakai tidur ternyata sebentar. Padahal kalau 5 jam dibaca Quran berapa juz dapatnya jamaah? Banyak dapatnya jamaah. Tapi dia pakai tidur dapat apa? Ya dapatnya ya tidur. Tidak dapat apa yang dia lakukan. Kemudian Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, innama ajalukum bi ajali man khala minal umam ma baina salatil asri wa maghrib syamsi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya ajal kalian dengan umat-umat yang telah lalu itu seperti masa salat asar dengan tenggelam matahari. Nah, jadi Nabi mengatakan hakikat umur kita itu dibandingkan dengan umat yang sebelumnya itu seperti waktu asar sampai tenggelam matahari. Sangat sebentar sekali. Maka singkatnya jamaah sekalian, hidup kita ini sangatlah sebentar. Ditambah lagi kalau kita bandingkan hidup kita ini dengan kehidupan akhirat. Sebelum kita membandingkan dengan kehidupan akhirat, kita bandingkan dulu dengan orang yang tertidur.
Orang yang tertidur walaupun 300 tahun, rasa tidurnya lama apa sebentar? Sebentar. Itu perbandingan dengan orang tidur. Yang kedua, kata para ulama, coba kita bandingkan dengan hari yang ada di hari kiamat, yang hari itu tidak pernah habis. Jadi jamaah disuruh membandingkan 60 tahun dengan hari yang tidak pernah habis. Maksudnya di sini bahwasanya kalau kita diperintahkan untuk membandingkan usia yang kita miliki sekarang yang hanya 60 tahun dengan kehidupan di akhirat, maka 60 tahun itu tidak bisa dibandingkan. Saking apa jemaah? Kecilnya, saking sedikitnya. Saking sedikitnya usia 60 tahun, kalau dibandingkan dengan hari-hari di surga, maka tidak bisa dibandingkan. Ibaratnya kalau kita pengen bandingkan 60 tahun dengan hari di surga, itu ibaratnya berapa jamnya jemaah? Tidak bisa jemaah. Atau kalau kita bandingkan 60 tahun dengan hari di surga, berapa detiknya? Itu pun tidak bisa jemaah. Atau kita singkat saja, ibaratnya 60 tahun itu hanya 1 detik di surga jemaah. Kalaupun bisa dihitung, tetapi itu pun tidak bisa jemaah. Maka kalau ditanya hidup 1 detik itu lama apa sebentar jemaah? Jawabnya sebentar. Maka betapa singkatnya hidup kita ini, ternyata walaupun singkat, masih banyak yang mengatakan hidup itu masih lama. Maka hendaknya kita semua cuma menyadari hidup ini hanya sebentar. Kalau kita timbul malas, katakan sebentar saja, 5 menit saja dipakai untuk sholat. Misal kita malam-malam timbul malas apa? Malas tahajud. Ketika sudah melek, tegur dirinya, wahai jiwa, 3 menit saja tahajud, 2 rakaat saja, terus tidur lagi, silahkan. Besok bangun lagi 3 menit, selesai, dirayu lagi, coba tambah 3 menit lagi, 6 menit, kemudian setelahnya tidur lagi, silahkan. Maka tugas kita sekarang jamaah sekalian adalah pandai-pandailah merayu diri kita sendiri. Jangan hanya pandai merayu orang lain. Pandai-pandailah merayu diri sendiri. Antum cari ungkapan-ungkapan yang menyenangkan jiwanya. Karena diri kitalah yang paling pantas untuk dirayu sekarang. Diri kitalah yang paling pantas untuk diajak. Karena orang lain sibuk dengan dirinya masing-masing. Maka hendaknya kita menyadari kapan lagi kalau kita tidak merayu diri kita ini, maka keburu ajal mendatanginya, yang akhirnya dia akan menyesal setelah datang kematiannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka hendaknya kita semua menyadari, mengingat nasihat Imam Hasan Al-Basri, tidaklah gambaran dunia ini melainkan seperti seseorang yang tertidur. Kemudian dia terbangun dari tidurnya. Ketika dia terbangun, dia tidak pernah merasakan tidur itu lama. Sangat jarang ada orang merasakan tidur itu lama. Kecuali apa jamaah? Ya kecuali tidur bangun pusing kepalanya. Kalau tidur yang nyenyak, kalau tidurnya nyenyak sekali, capek badannya, tidak ada yang merasakan tidur itulah lama. Maka mulai sekarang jamaah, sadarilah tidak ada yang kita lama tinggal di dunia ini. Kalau tidak lama, maka siapkanlah bekalnya baik-baik. Maka usahakan mulai pekan depan, waktu yang sedikit ini dimaksimalkan. Mulai dari puasa sunnahnya,
baca Al-Qur'annya, zikirnya. Kemudian yang paling penting di usia yang paling singkat kata para ulama adalah mengolah niat. Usahakan setiap aktivitas kita disertai niat. Sampai pun mencari nafkah disertai niat. Tidur ada niatnya. Kemudian membeli belanja untuk keluarga, jajan anaknya, atau berkumpul dengan teman-temannya ada niatnya. Usahakan ada niatnya, karena kalau kita tidak pintar mengatur niat, maka waktu yang singkat ini akan cepat sirna dan selesainya sehingga akan menyesal setelah datang ajalnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah dan taufik. Hidayah itu taufiknya, sehingga kita bisa melihat hakikat dari kehidupan ini dan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga tidak terbuang percuma. Bukan artinya disuruh solat terus, bukan jamaah, atau disuruh duduk di masjid terus, bukan. Tetapi yang paling penting adalah kita mengolah niat setiap hari, sehingga menit demi menit, waktu demi waktu, jam demi jam yang kita lewati, hari demi hari, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan pesan kami yang terakhir, jamaah jangan kalah dengan orang Yahudi yang lebih yakin dengan Al-Quran adalah obat. Kalau jamaah malas puasa Senin Kamis, malas berzikir, malas kajian, malas baca Quran, maka obatnya paksa baca Quran. Mudah-mudahan semua penyakit malas kita akan terobati dengan Al-Quran, dengan cara membaca dan mentadabburinya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.